Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Ayu Putri dari kelas C dengan NIM 230305501018. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan. Nah, dalam sistem pelayanan kesehatan ada satu profesi penting yang luput dari sorotan padahal punya peran besar dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ya, dia adalah ahli gizi, teman-teman. Di mana di video ini kita akan membahas bagaimana peran ahli gizi bekerja di berbagai level pelayanan kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit hingga pemulihan pasien di rumah sakit. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentunya akan lebih baik jika kita membahas tentang pengantar sistem pelayanan kesehatan. Nah, sistem pelayanan kesehatan ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, di Indonesia, sistem ini terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama itu pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas dan klinik. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan sekunder seperti rumah sakit umum daerah. Kemudian yang ketiga yaitu pelayanan tersier seperti rumah sakit rujukan atau rumah sakit khusus. Nah, dalam setiap level ini, peran ahli gizi ini sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, dan tenaga farmasi. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan pertama yaitu peran ahli gizi dalam sistem pelayanan kesehatan primer. Nah, pada tingkat pelayanan primer ini seperti puskesmas dan posyandu, ahli gizi ini berperan dalam promosi dan pencegahan penyakit. Nah, di mana ahli gizi ini melakukan penyuluhan gizi, monitoring status gizi masyarakat, dan intervensi gizi spesifik seperti penanggulangan stunting, anemia, dan obesitas. Selain itu, ahli gizi juga bekerja sama dengan kader kesehatan dalam memberikan edukasi gizi seimbang dan pola makan sehat bagi berbagai kelompok umur dari balita, remaja, ibu hamil, hingga lansia. Nah, baik, pembahasan selanjutnya yaitu peran ahli gizi di pelayanan sekunder dan tersier. Nah, di pelayanan sekunder dan tersier yaitu rumah sakit, nah peran ahli gizi ini tentunya semakin kompleks. Mereka tidak hanya memberikan edukasi, tapi juga melakukan asuhan gizi terstandar atau biasa disebut dengan PAGT, yang mencakup penilaian status gizi, diagnosis gizi, intervensi, monitoring, dan evaluasi gizi pasien. Nah, misalnya pada pasien diabetes, ginjal, penyakit jantung, atau pasien pasca operasi. Nah, ahli gizi ini bertugas menyusun diet khusus yang disesuaikan dengan kondisi klien pasien. Tujuannya yaitu untuk mempercepat pemulihan, mengurangi komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien selama perawatan. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ahli gizi ini tidak bekerja sendirian. Nah, dalam sistem pelayanan kesehatan, ahli gizi ini menjadi bagian dari tim multidisiplin yang berkolaborasi dengan dokter, perawat, fisioterapis, psikolog, dan juga apoteker. Nah, kolaborasi ini penting untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang holistik. Karena aspek gizi adalah bagian fundamental dari kesembuhan. Misalnya, dokter memberikan terapi diet, perawat memantau kondisi pasien, dan ahli gizi memastikan asupan makanannya sesuai dengan kebutuhan klinis. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait peran ahli gizi di tingkat masyarakat dan kebijakan publik. Nah, teman-teman, ahli gizi ini tidak hanya berperan pada tingkat fasilitas kesehatan, melainkan juga berperan di ranah kebijakan publik, di mana ahli gizi ini ikut menyusun kebijakan pangan dan gizi nasional, mendukung program verifikasi, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan SDGs, terutama dalam menghapus kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah teman-teman, dari beberapa pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan di mana terlihat jelas bahwa ahli gizi ini memiliki peran penting dalam semua lini pelayanan kesehatan, dari pencegahan hingga pemulihan penyakit. Nah, ahli gizi ini bukan hanya pengatur makan pasien, tetapi juga penentu arah kesehatan masyarakat itu sendiri. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintar profesi, ahli gizi ini berkontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menjaga pola makan seimbang karena kesehatan dimulai dari apa yang kita konsumsi setiap hari.